Orang yang paling berat siksanya hari kiamat adalah para pelukis. Ya. Ini nggak boleh ngelukis nih, melukis yang bernyawa ya, manusia, ya, ada jin, ya, ada hewan-hewan. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan, pemandangan, itu semua masih dibolehkan oleh para ulama. Tapi dalam hadis ini dikatakan orang paling berat siksanya hari kiamat orang-orang yang musawirun. Lalu untuk apa teman-teman sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El Mainuri dan Saya Kajito El Kayani. gimana kabarnya Mas? Kabarnya baik, alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah ya. Minggu depan kita punya libur panjang ya. Oh, ada libur ya? Ya, jadi Senin itu Isra Mi'raj ya. Ya, ya, Kemudian Selasa masuk kita. Atau ada bukan tanggal merah ya. Kemudian Rabu itu libur lagi ya. Libur lagi ya. Mas, hari ini kita akan ngaji tentang soal gambar atau patung ya. Ya. Jadi ada video yang viral nih, videonya Ustadz Khalid Basalamah ya. Dia menjelaskan bahwa membuat gambar atau melukis ya atau membuat patung dari sesuatu yang bernyawa ya, itu hukumnya tidak boleh. Jadi baik itu melukis orang, hewan atau jin ya. Jadi itu tidak boleh. Jadi mungkin tidak hanya melukis ya. Jadi membuat patung, nah, itu tidak boleh dalam Islam. Ya, ya. Ya, gimana nih menurut Mas Kajito? Ya, menurut saya sebenarnya larangan itu memang ada ya. Tapi kalau kita lihat itu bukan dalam bentuk ayat ya, tapi hadis. Banyak hadis yang melarang, terutama ketika Islam baru berkembang, awal-awal Islam lah. Ya, gini Mas. Soalnya dalam hadis itu disebutkan Ustadz Khalid Basalamah itu juga membaca sebuah hadis yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna syaddan nas adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah para pembuat gambar. Ya, ini paling berat siksanya. Bahkan ada juga Al-Qur'an ya, ayat Al-Qur'an yang sering dipakai juga ya oleh ustadz-ustadz yang melarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ar wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, ini ayat ini dan hadis yang sering dipakai untuk menjelaskan bahwa melukis atau membuat patung itu dilarang. Ya. Melukis yang bernyawa itu tadi Mas ya. Ya. Gimana Mas? Sebenarnya kalau kita mengacu pada fikih Ahlus Sunnah ya, kalau ini kita ngomong pendapat dulu ya sebelum saya bahas yang ayat-ayat tadi. Ada pendapat yang mengatakan kalau 2 dimensi boleh. Lukisan berarti kan. Ada yang mengatakan, bahkan dulu guru saya dari Mesir itu mengatakan boleh asal patungnya dikasih celah dikit. Nah, tidak boleh sempurna. Tidak boleh sempurna. Nah, gitu. Jadi Ada harus, pendapat seperti itu. Ada yang mengatakan nggak boleh dan seterusnya. Jadi menurut saya memang ini mengacu karena hadisnya ada, gitu kan. Hadis itu ada, kemudian dijadikan patokan. Kita nggak mungkin mengatakan, wah itu nyari-nyari lah, itu nggak bisa. Emang variannya banyak banget hadisnya dan itu sahih ya. Makanya nggak bisa dinafikan bahwa memang ada larangan waktu itu ya menggambar dan membuat patung. Tapi kita harus flashback juga. Kenapa Nabi sangat keras ya mengatakan banyak lah ya malaikat gak mau masuk rumah. Ya, ada itu yang ini la tadkhulul malaika baitan fihi kalbun wa surah gitu. Jadi malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah jika di dalamnya itu ada anjing dan gambar itu. Ya, banyak lah makalah sahabat-sahabat juga banyak. Ya. Artinya bahwa kita harus memahami Islam itu lahir dari
agama sesudah agama pemberhalaan ya kaum musyrik Mekah waktu itu ya menyembah berhala dan seterusnya. Maka yang paling ditakutkan oleh Nabi itu ketika umat Islam yang baru seumur jagung ini imannya ya baru terbangun, baru meninggalkan adat jahiliyahnya. Kemudian ketika tidak dikasih peringatan yang keras bisa balik lagi gitu loh. Itu kan kayak Bani Israel waktu dibebaskan Nabi Musa kan. Baru dibebaskan malah minta anak patung, anak sapi jadi sesembahan. Itu kan seperti itu, takutnya begitu. Makanya kenapa Nabi sangat keras waktu itu karena ini sesuai dengan Konteks saat itu ya. konteksnya ya. Tapi ada kaidah fikih itu ada namanya saddu dzari'ah ya. Jadi sebenarnya yang dilarang itu pemberhalaannya, menyembahnya itu loh. Tapi kan harus ada pencegahan. Makanya saddu dzari'ah itu kan saddu itu menghalangi, menutup, dzari'ah itu jalan. Jadi potensi yang mengarah ke pemberhalaan itu harus ditutup, harus dihalangi. Termasuk gambar dan patung. Nah, gitu loh. Konteksnya begitu. Makanya ketika banyak hadis Nabi yang melarang, mengutuk, celakalah mereka yang begitu banyak kan. Itu konteksnya begitu. Karena upaya untuk saddu dzari'ah tadi, menutup jalan yang berpotensi pada pemberhalaan. Itu ilat hukumnya begitu ya, alasannya ya. Alasannya. Nah, tapi harus kita sadari bahwa kalau ini tetap diterapkan ya sampai sekarang, itu menurut saya nggak logis. Karena bukan hanya lukisan, sekarang foto di mana-mana. Ada foto, ada video, ada macam-macam lah. Dan ilatnya sudah nggak ada, orang sudah nggak menyembah gambar itu. Orang Islam maksud saya nggak menyembah patung itu. Semua kan demi estetika, demi pendidikan ya. Ada di biologi itu, ada patungnya, ada bonekanya. Itu kan nggak boleh juga kalau kita mau kekeh seperti yang disebut oleh Nabi. Sedangkan untuk ayat-ayat, menurut saya itu ulama-ulama itu terlalu memaksakan, gitu ya. Ayatnya apa, hukumnya apa gitu loh. Seperti ayat yang Mas Firdaus sebut tadi itu kan hanya ingin menggambarkan bahwa Tuhan itu Maha Pencipta. Jadi manusia itu begini maksudnya. Jadi ketika manusia itu membuat gambar, membuat patung, dia itu dianggap seolah-olah menandingi ciptaan Tuhan, menandingi Tuhan. Iya. Ini kan nggak boleh katanya. Makanya tadi kan di ayat tadi ada nama al-musawwir, pembuat rupa, atau musawwir itu bisa disebut pelukis lah kalau ya bahasa bebasnya ya. Tapi salah satu nama Tuhan itu yang menciptakan bentuk rupa lah ya, yang membentuk rupa-rupa semua ciptaannya. Nah, makanya kenapa pelukis itu seolah-olah dimaknai ingin menandingi Tuhan, gitu ya. Tuhan menciptakan bentuk manusia, kamu kok juga menciptakan melewat lukisan dan patung. Tapi itu kan sesuatu yang dipaksakan gitu loh. Karena di sepanjang ayat Quran itu memang nggak ada larangan eksplisit tentang membuat lukisan dan patung, nggak ada. Kalaupun ada sejarah tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa, gitu ya, itu hanya larangan untuk menyembah, memberhalakan tadi, yang nggak boleh kan. Itu loh. Jadi makanya ketika banyak, terutama Ustadz Wahabi ya, bahkan bukan Ustadz Wahabi pun ya, Muhammadiyah, itu NU bahkan banyak juga kok fatwanya yang mengatakan nggak boleh membuat patung, nggak boleh, dan ini dikait-kaitkan dengan ayat tadi. Kata begini Mas, kalau buat patung nanti di hari kiamat itu ya, dia harus menghidupkan. Ya, adalah yang kayak gitu ya. Jadi memang logikanya kalau larangan itu waktu zaman Nabi, ya itu memang tepat. Kita melihat Nabi itu kan bukan sesuatu yang satu sisi saja. Nabi itu ada banyak ininya gitu loh. Ada tujuan tertentu. Nabi melarang itu, seperti ziarah kubur kan dilarang dulu. Dulu dilarang ziarah kubur itu. Ketika sudah kuat, boleh. Itu kan ada hadisnya itu ya, panjang itu. Nah, itu kum an ziyaratul kubur. Nah, itu. Fazuruha, kan endingnya gitu kan. Fazuruhal an, maka berziarahlah kamu sekarang. Nah, itu seperti itu. Jadi melihat Nabi, sewaktu Nabi melarang, kalau orang hanya berpegangan pada masa ketika melarang, ziarah kubur nggak boleh dong seterusnya. Tapi ketika masanya sudah lewat, fazuruhal an, gitu kan. Artinya bahwa konteks inilah yang melandasi pelarangan lukisan dengan patung waktu itu. Tapi ketika zaman sudah berkembang, orang sudah otaknya juga sudah berkembang ya,
banyak sains sudah begitu demikian maju gitu loh. Apalagi sudah ditemukan fotografi, ditemukan kamera dan banyak hal. Itu sangat-sangat apa ya? Tidak masuk akal menurut saya kalau ini dipaksakan gitu loh. Jadi larangan itu ada, iya, sewaktu Nabi bermaksud menjaga umat agar tidak terjerumus kepada kesyirikan. Saddu dzari'ah maksudnya. Tapi kalau ilat hukumnya sudah nggak ada, orang sudah paham loh. Orang Islam tauhidnya sudah mantap ya. Keilmuan sudah dibagi-bagi sedemikian rupa, ada ilmu ini macam-macam lah. Artinya kalau orang sampai menyembah patung, orang Islam menyembah patung kan bodoh sekali dia. Sampai ada orang Islam menyembah gambar berarti keislamannya masih dangkal. Begini Mas, kalau tadi kan pertama alasannya meniru, Ya. ya, untuk menandingi ciptaan Tuhan. Kedua itu untuk menjaga, katanya alasan kenapa kok tidak boleh membuat gambar, melukis atau membuat patung. Ya. Yang kedua itu untuk menjaga akidah kita, tauhid Betul, kita. betul. Jadi karena begini Mas, orang-orang terdahulu itu awalnya kan membuat. Nah, jadi awalnya ketika setelah Nabi Nuh itu ya, umatnya Nabi Nuh itu kemudian Ya. kalau di video itu kan yang beredar, menurut Ustadz Khalid Basalamah itu, jadi di periode pertama itu kan setelah Nabi Nuh dan kaumnya itu meninggal, kemudian periode kedua setelahnya itu kan sama iblis dirayu lah. Ya. Kamu harus mengingat perjuangan mereka bikin patung gitu kan. Nah, setelah generasi pertama ini nggak ada, nanti di generasi kedua iblis ini akan merayu dengan perayuan yang beda, Mas. Ya, ya. Nah, ini takutnya kan begitu. Jadi ketika mereka itu membuat patung, membuat lukisan dan semacamnya, ini dikhawatirkan akidah mereka itu menjadi apa ya, mudah tergoda untuk menyembah itu gitu. Ya, ya, ya. Ya memang sebenarnya bentuk pemberhalaan ya, itu kan sebenarnya nggak hanya patung kalau sekarang kita bikin ya. Kita Jabatan juga bisa ya? jabatan bisa, artis, K-pop itu sudah Wah, pemberhalaan sebenarnya kalau sekarang. kita lihat. Jadi berhala sekarang tuh lebih luas sebenarnya. Lebih hebat daripada patung, lebih hebat daripada lukis. Makanya memaknai larangan Nabi itu kan yang dilarang itu pemberhalaannya. Ini harus kita pegang. Jadi bukan patung itu ya, patung bukan dan gambarnya. Makanya kalau hukum itu masih dipegang dengan saklek, bagaimana dengan foto kita? Gitu. Makanya kan ada yang hijrah-hijrahan itu, yang dulu masih nggak pakai jilbab, fotonya masih terurai, ketika tersebar di media sosial, dia minta untuk dihapus. di take down, dihapus gitu. Tolong hapus foto saya yang jahiliyah katanya gitu. Nah, itu artinya bahwa kita tuh nggak mungkin bisa menghindari itu gitu loh. Makanya apakah hadis Nabi nggak relevan? Relevan waktu itu. Relevan sampai sekarang kalau yang dimaksud ada pemberhalaannya. Saddu dzari'ah itu harus kita terapkan. Segala sesuatu yang mengarah kepada pemberhalaan kita harus tolak. Mau itu artis, mau itu tokoh politik yang diberhalakan, ada tuh tokoh politik yang luar biasa gitu ya. Atau tokoh agama ya. Agama yang sakti, kan? Wali misalnya. Disembah-sembah itu pemberhalaan juga kan. Itu yang lebih nggak boleh sebenarnya. Patung orang kan ada persepsi sebenarnya. Patung ini memberikan kekuatan gitu kan. Sama seperti tokoh-tokoh tadi. Makanya saya tuh heran ya, orang-orang tuh masih takut kan, tadi Mas Firdaus bilang untuk menjaga keimanan, kemurnian akidah. Akidah lo ngapain? Berarti kan justru kalau kamu goyah hanya gara-gara patung, gara-gara gambar, imanmu tuh harus dipertebal lagi. Kamu harus belajar agama lebih dalam gitu loh. Bukti bahwa orang tidak goyah itu berarti imannya kuat dong, menghadapi patung, menghadapi lukisan. Bahkan kalau menghadapi patung mungkin dia nggak goyah. Kalau ketemu sama artis cantik baru goyah kan gitu. Artinya bahwa tingkatan patung, tingkatan lukisan itu masih jauh di bawah kalau mau mudorotnya ya, kalau kita bicara sama kadar kerusakannya ya, itu malah lebih rendah sebenarnya. Jadi relevansi dari larangan Nabi, dari ayat yang dipaksakan tadi supaya jadi dalil ya, padahal bukan itu. Quran tuh nggak ada satupun ayat yang melarang membuat lukisan atau membuat berhala, nggak ada satu ayat pun ya.
Makanya kalau dipaksakan bahwa orang ini hendak menyaingi Tuhan lah, Tuhan aja nggak merasa tersaingi kok. Ini kok malah disepadankan gitu loh, Mas. Ada yang bilang begini juga, Mas. Berarti kalau patung itu dilarang, berarti hukum jual belinya haram dong berarti. Ya jelas, makanya itu kenapa umat Islam mundur ya? Karena umat Islam terlalu saklek. Makanya ketika eh, zaman pencerahan datang ya, waktu zaman dulu kan orang sains yang diagung-agungkan ya. Setelah itu mundur lagi Islam. Apalagi ketika Wahabi berdiri ya, itu Islam sedang bobroknya waktu itu. Kemudian lahir lagi pembaharu seperti Muhammad Abdul Rashid Ridho yang saya kutip tadi pendapatnya Rashid Ridho sebenarnya ya, yang satu dari tadi dan beliau berpendapat bahwa ilat hukumnya sudah nggak ada, alasan hukumnya sudah nggak ada. Jadi Nabi dulu melarang karena ada ilat hukumnya. Takut orang-orang memberhalakan lukisan, memberhalakan patung ketika orang baru berpindah ya ke Islam. Takut berpindah lagi Takut gitu ya. berpindah Mudah lagi. gitu ya. Makanya Mas Firdaus tadi bilang kan kalau ini haram berarti patung haram. Pembuat patung tadi sebutkan azabnya sangat luar biasa. Maksudnya patung yang disembah itu ya. Itu yang kita bedakan konteksnya ya. Semua hadis-hadis Nabi itu tujuannya adalah larangan untuk gambar dan patung yang berpotensi disembah. Bahkan ada begini, Mas. Saya baca di komentar itu, di komentar itu. Loh, nanti gimana kalau sekarang itu kan bukan hanya patung. Kita juga bikin robot. Nah, itu lebih. Jadi ada yang jawab, ya pokoknya kalau bikin robot dan menyerupai manusia, maka nanti di hari kiamat nanti dia harus menghidupkan itu, menghidupkan sesuatu yang nggak bisa. Itulah makanya saya selalu mengatakan bahwa kenapa umat Islam itu mundur karena pikirannya masih di 1400 tahun yang lalu gitu loh. Sesuatu yang oke, Nabi melarang waktu itu ya. Karena orang masih bodoh-bodoh, kita harus akui bodoh-bodoh. Belum deterjen belum ada, masih pakai tanah gitu loh. Loh, Listrik sahabat belum ada. waktu itu pinter-pinter, Mas. Iya, tapi maksudnya bodoh dalam sains ya. Karena sains belum ditemukan, belum ada waktu itu ya. Sainsnya sederhana lah. Bajak sawah, mungkin ada teknologinya ya. Kereta, kuda, itu teknologi masih sederhana banget. Artinya bahwa di zaman itu larangan Nabi harus eksplisit memang. Harus seolah Nabi itu penuh dengan kebencian terhadap patung, terhadap gambar. Iya, karena konteksnya waktu itu begitu. Karena kan ada juga waktu itu Nabi itu juga menghancurkan berhala-berhala itu, Mas. Iya, itu kan waktu Fathul Makkah kan. Jadi ketika terjadi perang terakhir itu, Fathul Makkah itu kan, itu tata perlawanan sebenarnya ya, karena menyerah orang-orang Makkah itu. Begitu masuk ke Masjidil Haram, patung disuruh bersihkan semua, gambar bersihkan, terus Nabi baru masuk. Ada yang bilang nggak masuk, ada yang bilang masuk. Ada dua riwayat lah pokoknya. Intinya masuk, dibersihkan gitu ya. Memang benar, Nabi ingin menghilangkan semua jejak-jejak kesyirikan di Mekah waktu itu. Jadi semua berhala-berhala, semua gambar-gambar yang mendorong orang untuk syirik ya. Termasuk untuk berjudi dengan panah. Kan gitu, waktu itu orang jahiliyah kan macam-macam ininya. Tuhannya itu macam-macam gitu loh. Nah, itu yang disingkirkan. Jadi pemberhalaan ini yang saat itu dibersihkan waktu Fathul Makkah. Bukan berarti terus kebencian atau larangan kepada gambar dan berhala dan patung ya. Bukan, kalau berhala kan disembah ya pasti ya. Iya. Gambar dan patung ini masih berlaku. Kalau itu sampai sekarang, waduh ribet Mas. Mau di Arab Saudi, mau di mana kan banyak itu. Ada yang macam-macam kan patungnya kan. Iya. Kalau di Jakarta juga banyak, Mas. Nah, Patung-patung. Ada patung pahlawan itu kan. Pahlawan, ada patung apa itu. Ada patung Sudirman itu kan. Itu gimana kalau kita mengharamkan, apa nggak masuk neraka semua orang Indonesia ini? Bahkan ada yang lucu begini, Mas. Ada yang komen itu. Loh, kalau gambar yang bernyawa itu nggak boleh, uang itu ada gambarnya loh. Berarti dia ketika dia pegang uang rupiah yang dari 1.000 sampai 100 ribuan itu kan ada gambar foto semua itu, gambar orang foto. Itu berarti pemberhalaan juga itu kan. Iya, makanya. Dia nanya, kira-kira berani nggak ya Ustadz Khalid melarang uang itu? Gitu. Iya, makanya. Saya juga heran ya kenapa kok kita itu masih mikirnya terbelakang begitu ya. Ngapain sih kita pusing-pusing soal yang sesuatu yang anfaedah itu loh. Kalau kita tuh harus fokus pada substansi pemberhalaannya ya. Kita tolak dong. Masa orang menyembah patung, menyembah lukisan, menyembah artis, menyembah pejabat,
menyembah jabatan, nggak boleh dong, gitu loh. Substansinya. Tapi masa otak yang sedemikian canggih hari ini dipaksa mundur ke zaman di mana orang masih harus nyembah ke gambar dan patung gitu. Saat itu ya. Saat itu. Nah, kalau sekarang udah berbeda ya Udah berhalanya ya. berbeda. Jabatan, artis-artis, Itu yang lebih berbahaya idola-idola, mestinya. ya, para tokoh-tokoh agama Itu ya, yang harus ditolak oleh Ustadz Khalid dan yang lain, gitu loh. Pemberhalaan jabatan, pemberhalaan tokoh politik yang luar biasa yang dianggap setengah dewa ya. Itu yang ditolak. K-pop yang kebablasan, pemujaannya sudah nggak masuk akal ya, di luar nurul katanya. Itu yang harus dicegah gitu loh. Satu dzariahnya ke situ. Tapi ketika kita berhadapan dengan lukisan, dengan patung yang tujuannya tuh estetika sekali lagi, bukan untuk disembah. Untuk keindahan kan patung untuk menghiasi kota, untuk menghiasi rumah gitu loh. Kadang begini Mas, saking fobianya itu dulu tuh yang di Purwakarta itu sampai Iya, ada ditutupin itu Mas patungnya itu. Iya, kan dulu Katanya Rizik banyak itu ya. Iya, dulu itu di Yang Purwakarta itu. mengecam Deddy Mulyadi. Ya, Deddy Mulyadi karena dia bikin patung kan, wah ini Woi, pemberhalaan. pemberhalaan, ini mengajak masyarakat untuk Di menjadi Solo syirik. juga ada dulu. Patung-patung itu dibongkarin di ini Iya. orang-orang konservatif. Makanya saya heran kenapa kok negara-negara Islam tuh kenapa kok terbelakang ya? Karena umatnya kayak gitu. Mundur, pemikirannya mundur. Sama patung aja takut. Atau mungkin karena di Indonesia itu nggak lumrah mungkin Mas patung itu ya, atau gimana ya? Kalau di Arab-Arab itu kan mereka pakai kaligrafi itu. Ya, ya. Nah, Ya kalau di Arab Saudi sih, saya nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu memang masih kuat larangannya ya. Tapi karena Arab Saudi mulai terbuka, mungkin sudah mulai ada juga itu. Karena kalau pelajaran biologi gimana ininya kalau nggak ada kan? Mustahil nggak ada kan? iya. Ya saya rasa itu yang di depan umum yang dilarang oleh ulama Arab Saudi waktu itu karena sebelum terbuka ya. Tapi kalau itu diberlakukan di Indonesia tuh aneh banget gitu loh. Karena Kalau banyak. untuk mungkin Mas begini Mas, kalau untuk gambar, foto, orang mungkin udah mulai menerima Mas. Iya. Ya, karena kan banyak foto-foto kiai-kiai kita, Iya. orang-orang itu kan udah banyak dipajang. gitu. Dipajang betul. Yang masih agak fobia Mm-mm. itu umat Islam tuh dipatung itu Mas. Patungnya ya. Ya, khususnya patung-patung yang ya gambar manusia, gambar dewa-dewa dan semacamnya. Itu kan mereka masih fobia di situ. Ya. Jadi menganggap kalau itu ada patung, kemudian ini kita dianggap syirik. Bahkan pembuatnya pun yang bikin itu Masuk neraka. bisa masuk neraka. Ya itu kan ya itu memang sifat kehati-hatian awalnya ya. Tapi terlalu hati-hati akhirnya menimbulkan ketakutan nggak beralasan fobia tadi sehingga menjadikan patung itu sebagai musuh gitu loh, sebagai ancaman. Dan ini sebenarnya yang nggak cocok apalagi di Indonesia ya. Makanya kelompok konservatif itu ya ngapain sih gitu loh ribut-ribut patung menimbulkan keserikan. Emangnya orang sholat di depan patung itu kan enggak. Yang menimbulkan keserikan itu apa? Mungkin imanmu yang lemah gitu loh. Makanya seperti Deddy Mulyadi yang mencintai kebudayaan, yang membuat banyak patung terus dikasih kain poleng, ditutupin pohon-pohon, ditutupin. Itu kan maksudnya menjaga kan. Biar indah juga, biar menjaga juga kan pohon-pohon itu supaya nggak dicoret-coret kata Deddy Mulyadi, kita tutupin pakai kain katanya begitu. Nah ini kenapa dimusuhin gitu? Salahnya di mana gitu loh. Nah ini yang harus kita kembalikan ke masyarakat, khususnya di Indonesia ya. Marilah berpikiran yang sedikit maju lah, jangan terlalu mundur banget. Kalaupun ada hadis, kalaupun ada ayat, kita harus melihat konteksnya, substansinya apa, itu yang harus kita patuhi. Jadi memang hadisnya itu sebenarnya ada ya. Hadisnya ada. Hadisnya ada. Tapi harus dilihat dari konteks Dari ya. konteks dan Jadi memang pada substansinya. saat itu, jadi untuk menjaga akidah umat Islam, memang Rasulullah itu Harus begitu keras. keras gitu Nabi ya. harus keras. Kalau enggak, waduh, ribet itu. Iya, Berantakan. berantakan. Terima kasih Mas Gajito. Sama-sama. Ngaji yang menarik. Ya, Ya. alhamdulillah. Demikian penonton Cokro TV, kami hanya ingin mengajak Anda untuk melihat isu-isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang kaku dan mudah mengkafirkan dan menyalahkan kelompok lain. Mari kita hargai perbedaan, jaga kerukunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.